Kabaratna Pro 4. Iya, sahabat Buaya, Rumah Bolon. Rumah Bolon adalah rumah adat suku Batak yang memiliki bentuk unik dan khas. Rumah Bolon ini berbentuk panggung dengan atap yang melengkung menyerupai pelana kuda, di mana Rumah Bolon memiliki kolong atau ruang kosong di bawahnya. Di mana di bawah bagian ini digunakan sebagai tempat menyimpan ternak atau alat-alat pertanian sekaligus melindungi rumah dari banjir. Tinggi kolong sekitar 1,5 hingga 2 meter dari tanah. Atap yang besar terbuat dari bahan ijuk atau daun rumbia. Dan bagian dinding terbuat dari kayu jati. Sementara dalam Rumah Bolon tidak ada seka dan biasanya ditinggali oleh beberapa keluarga besar. Rumah Bolon juga merupakan simbol dari kebersamaan dan keharmonisan dalam keluarga Batak. Demikian Kabaratna Pro 4. Lahir dan menatap mentari di tengah warna-warni indahnya pelangi. Walaupun badai datang menyerang silih berganti, ku jaga merah putih tegak berdiri. Jaga merah putih tegak berdiri. Bukan waktunya menyerah atau putus asa, Mana kita bisa bila bersama-sama.
sesungguhnya bersatu padu tak pernah berpisah. Berbagai suku dan budaya kita terjaga oleh persatuan yang abadi seperti Pancasila. Inilah dasar yang mengikat kita semua, bangga dengan kebinekaan. Kita semua adalah saudara. Kita Indonesia sesungguhnya, bersatulah Indonesia jadi juara. Kita Indonesia sesungguhnya. Pro 4 FM Suara Budaya. Sulawesi Selatan.
usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan 2 warna berbeda? Oh no! Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi 2 warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern. Anda masih mendengarkan Nusantara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Buddha, Richard Ferdinand hadir. Di awal tadi saya udah sampaikan bahwa obrolan komunitas hari ini kita akan membahas mengenai obrolan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan gigi, investasi masa depan. Dan saat ini di studio sudah hadir ya narasumberku ya. Sahabat budaya, boleh silakan memperkenalkan diri tak masing-masing, Tabe. Iya. Halo Kak, perkenalkan nama saya Uswatun Hasanah. Saat ini sebagai mahasiswa profesi kedokteran gigi. Oke. Kakak Richard harus panggil? Boleh Kak Uswa. Uswa ya? Ya. Oke. Yang satunya, halo, selamat pagi, assalamualaikum, silakan. Halo Kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rusid, mahasiswa profesi kedokteran gigi. Oke. Langsung aja ya. Iya. Kakak Richard mau bertanya dulu nih sama Uswa ya. Nah, seberapa pentingnya menjaga kesehatan gigi? Iya. Fungsi gigi itu sebenarnya ada 3 ya Kak Richard. Yang pertama sebagai estetik atau untuk penampilan kita. Yang kedua untuk pengunyahan atau kami di kedokteran gigi biasa sebut fungsi mastikasi. Dan yang ketiga adalah fungsi fonetik atau untuk pengucapan saat kita berbicara seperti sekarang contohnya. Nah, jadi kalau ditanya nih seberapa penting sih sebenarnya kesehatan gigi dan mulut? Tentunya sangat penting sekali ya Kak. Karena sebenarnya kesehatan gigi itu bukan saja tentang penampilan, tapi juga berhubungan secara langsung dengan fungsi organ tubuh kita sehari-hari. Misalnya nih Kak, pada saat kita makan, kita kan tentunya pakai gigi ya buat ngunyah. Saat berbicara, saat tersenyum, untuk berinteraksi dengan orang lain dalam lingkungan sosial kita, tentunya kita butuh keadaan gigi atau mulut yang baik dan yang sehat, gitu Kak Richard tentunya. Kemudian sayangnya nih ya Kak, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa kesehatan gigi dan mulut ini masalah yang sepele.
Padahal sebenarnya kesehatan gigi dan mulut ini bukan masalah yang sepele, karena ketika kita punya masalah pada kesehatan gigi dan mulut kita, makan kita jadi susah, kita jadi tidak nyaman untuk mengunyah makanan, tidur kita jadi juga terganggu, dan ini juga bisa bikin kita untuk merasa lebih cepat capek karena kita sudah merasakan sakit seharian. Nah, pemahaman yang keliru tadi, dari pemahaman yang keliru dari masyarakat tadi, lahirlah perilaku atau sikap abai dari masyarakat tentang pentingnya kesehatan gigi dan mulut. Padahal hal yang sering kita lupakan bahwa masalah kecil saja Kak pada gigi kita itu bisa berdampak sampai ke organ lain loh Kak. Iya Kak, misalnya nih Kak, iya Kak, misalnya ada infeksi pada gigi kita, itu bisa berdampak sampai ke jantung Kak kalau kita biarkan terlalu lama. Jadi masalah kesehatan gigi dan mulut ini bukan masalah yang sepele, melainkan tentang bagaimana kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Jadi seperti itu Kak Richard. Lengkap sekali ya. Terima kasih Kakak Uswa. Nah kemudian saya ke Kakak Ibnu dulu, Kakak Ibnu Tabe. Iya, Kak. Cara menyikat gigi yang baik dan benar itu kira-kira seperti apa ya? Ya, baik Kak. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari Kak Richard ya. Jadi ada disinfo kepada teman-teman yang menonton podcast ini, bahwasanya awali pagimu dengan sarapan dan sikat gigi, bukan harapan. Ya, jadi baik. Mungkin ini terdengar lumrah bagi teman-teman bahwasanya bagaimana sih cara menyikat gigi yang baik dan benar. Bahwasanya teman-teman di sana menyikat gigi baik di rumahnya maupun dimanapun itu berada. Ini kakak punya tips untuk teman-teman di luar sana bahwasanya menyikat gigi yang baik itu baiknya di depan cermin. Mengapa di depan cermin? Karena saat kita menyikat gigi di depan cermin kita bisa melihat bahwasanya gigi kita saat menyikat. Dan untuk menyikat gigi yang baik dan benar yaitu menyikat gigi 2 kali sehari, sesudah sarapan dan sebelum tidur. Itu adalah cara menyikat gigi yang baik di sehari. Selanjutnya itu gunakan pasta gigi yang berfluoride. Mungkin banyak teman-teman sana yang mendapatkan produk-produk tetapi lihat baik-baik detail. Gunakan pasta gigi yang sebaik mungkin yang mengandung fluoride. Selanjutnya yaitu ganti sikat gigi setiap 3 bulan atau walaupun sebelum setiap 3 bulan jika lihat sikat giginya sudah mulai lain warnanya atau mulai rontok itu mungkin sudah bisa diganti. Selanjutnya kalau bisa saat menyikat gigi gunakan benang gigi atau bisa disebut dental floss. Selanjutnya itu hindari makanan yang tinggi gula dan lengket, itu juga bisa mempengaruhi. Sebaik mungkin jika sudah memakan makanan yang manis, itu alangkah baiknya untuk berkumur-kumur. Sebenarnya kita juga tidak baik untuk menyikat gigi lebih dari 2 kali. Karena mengapa? Karena ada yang namanya lapisan gigi. Jika kita terlalu banyak menyikat gigi, lapisan gigi itu akan bisa mengkikis lapisan gigi tersebut sehingga gigi akan merasa ngilu. Mengapa? Dihimbaukan bahwasannya untuk hanya menyikat gigi 2 kali sehari. Dan untuknya tipsnya itulah selanjutnya minum air putih yang cukup agar asupan juga terpenuhi. Itu berpengaruh untuk juga kesehatan gigi. Selanjutnya jangan lupa kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali. Mungkin itu Kak. Oke deh, aduh. Makanya Kakak Richard udah kurangi yang manis-manis ya. Nah, soalnya kita orang Ambon udah manis. Asik. Udah manis. Nah, lanjut lagi ke Kakak Ibnu dulu ya. Kak Uswa ya. Nah, Kakak Ibnu, apa dampak dari menunda perawatan gigi? Ya, ini Kak sebenarnya akan saya bahas. Bahwasannya mindset masyarakat sekarang tidak penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Padahal itu yang perlu diperhatikan. Karena mengapa? Jangan sampai jika kita tidak merawat gigi kita dengan baik pada saat kecil, itu akan berdampak ke kemudian hari. Karena yang sudah dijelaskan tadi oleh Saudari Uswa terkait ini menyangkut masalah kita mengunyah, berbicara, jangan sampai pada saat masa yang akan datang itu berpengaruh. Seperti contohnya pada saat tua nanti jika kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini, itu akan menjadi penghambat seperti hilangnya gigi. Itu akan mengganggu pengunyahan kita. Itu Kak. Jadi mengapa harus ditanam sejak dini?
mindset kita. Apalagi ini nih, kan mungkin anak-anak sering tidak tahu cara menyikat gigi yang baik dan benar tadi yang sudah saya jelaskan. Itulah fungsi orang tua untuk menjelaskan kepada anak, mengajarkan kepada anak-anak untuk menjaga kesehatan gigi dari dini. Karena mengapa itu berdampak untuk faktor kedepannya. Bayangkan jika kita menjaga kesehatan gigi kita sejak dini, bagaimana ke depan kita akan menuai hasilnya. Kita tidak terganggu dengan masalah gigi karena jujur untuk perawatan gigi itu sangat mahal. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena gigi sehat bukan hanya soal senyum indah, tapi juga tentang masa depan cerah. Baik, itu Kak. Yeay, luar biasa. Jadi orang tua juga ikut mendampingi dari kecil ya? Iya, betul Kak. Kemudian saya ke Kakak Uswa dulu. Kakak Uswa, apakah kesehatan gigi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup kita? Iya, bisa banget Kak. Jadi kesehatan gigi dan mulut ini punya pengaruh yang besar Kak terhadap kualitas hidup kita tanpa kita sadari maupun tidak kita sadari. Bayangin aja deh Kak, setiap kali kita mau makan, kita merasakan ngilu di gigi kita atau kita selalu merasa sakit saat mengunyah. Itu kan juga bisa buat nafsu makan kita menurun dan pada akhirnya asupan gizi yang nantinya tidak akan tercukupi dan pada akhirnya atau ujung-ujungnya badan kita bisa jadi lemas, kita juga jadi gampang terserang penyakit tentunya dan otomatis ketika kita sudah sakit maka produktivitas sehari-hari kita pun tentunya akan turun. Ya seperti itu Kak. Kemudian dari sisi sosial pun tentunya sangat berpengaruh ya Kak. Banyak orang yang merasa tidak percaya diri karena kondisi giginya. Kalau boleh saya sharing sedikit Kak tentang kasus pasien saya. Jadi Kak, pasien saya ini datang dengan kondisi sudah tidak punya gigi sama sekali, usia 50 tahun dan mau dibuatkan gigi tiruan full. Nah, selama proses perawatan, pasien saya ini cerita kalau dia ini Kak merasa tidak nyaman, merasa tidak percaya diri, merasa malu dengan kondisinya yang sudah tidak memiliki gigi sama sekali. Saking malunya Kak, dia sampai kalau ada acara keluarga dia menghindar, tidak bergabung di acara keluarga tersebut karena dia merasa malu tadi. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini adalah tentunya kesehatan gigi dan mulut itu bukan saja sekedar untuk kita merasa nyaman secara fisik saja, tapi juga tentang bagaimana kita bisa percaya diri, bagaimana kita bisa lebih happy tentunya, dan juga bisa membantu kita untuk meningkatkan produktivitas kita sehari-hari seperti itu Kak Richard. Waduh 50 tapi giginya sudah ini ya, Iya, udah pada Kak. hilang semua ya. Waduh sayang sekali. Nah kita lanjut lagi ke Kakak Uswa. Nah untuk menjaga kesehatan gigi ya ini sebaiknya dimulai sejak usia berapa? Iya. Kalau ditanya baiknya sejak kapan, tentu sebaiknya dari kecil ya Kak diajarkan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Maksudnya dari kecil tuh apa? Dari usia pertama tumbuhnya gigi susu. Dari pertama tumbuhnya gigi susu kita harus sudah mulai jaga kebersihan giginya. Nah, yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi tentunya adalah dengan menjaga kebersihan. Dan untuk menjaga kebersihan gigi, hal yang paling dasar yang bisa kita lakukan adalah yaitu dengan menyikat gigi. Nah, menyikat gigi pun bukan cuma sekedar menyikat gigi, tapi juga kita harus tahu apakah caranya kita sudah betul, waktunya, dan juga tekniknya. Nah, itu Kak upaya yang paling dasar yang seharusnya bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal Kak, bahwa memang idealnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut ini dari kecil, bahkan mulai dari saat pertama tumbuhnya gigi susu. Kan Kak banyak sekali orang tua yang menganggap bahwa cuma gigi susu kok nanti juga diganti sama gigi baru, jadi dibiarkan rusak karena nanti bakal diganti juga. Ini sebenarnya persepsi yang keliru, kurang tepat. Karena gigi susu pun ini Kak, dia punya fungsi, dia punya peranan yang sangat penting. Salah satu peran pentingnya adalah untuk menuntun nantinya gigi permanen tumbuh. Contohnya nih Kak, saat gigi susu kita ini tanggal lebih cepat atau sebelum waktunya. Nah, ketika gigi kita ini sudah tanggal, ruang yang kosong ini nantinya bakal diisi sama gigi di sampingnya. Jadi
gigi permanen yang seharusnya mengisi ruang tadi saat sudah mau tumbuh, dia jadi sudah tidak punya ruang lagi, Kak. Makanya itu yang menyebabkan biasanya gigi kita jadi berdesakan, jadi berantakan, atau dalam kedokteran gigi kami sebutnya crowded, seperti itu, Kak. Nah, kalau dari kecil kita sudah mengajarkan anak untuk rajin sikat gigi, jadi anak nantinya akan terbawa sampai dewasa, sadar bagaimana memang pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak dini. Dan yang paling penting juga, Kak, kita membiasakan anak untuk rutin ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Kan banyak, Kak, yang anak-anak yang ke dokter gigi takut, lihat dokternya saja sudah berteriak. Iya, Kak. Makanya ini sangat penting, Kak, untuk dibiasakan sejak dini biar nanti terbiasa saat hari nantinya, seperti itu, Kak Richard. Jadi jangan diabaikan sahabat budaya ya, karena ini sekali lagi investasi untuk masa depan. Iya. Ya. Kalau kita senyum terus gigi kita bagus kan? Iya, enak dilihat. Oke, nanti kita akan lanjut lagi, boleh ya Kakak Uswa sama Kakak Ibnu, kita lanjut lagi. Kita mau dengar lagi satu lagu Iya, dulu. boleh, Kak. Setelah itu baru kita lanjut lagi, karena ini masih ada beberapa pertanyaan yang wajib untuk dijawab. Jangan kemana-mana sahabat budaya. Mangku mama mabila Nia matri setreang bori Ansom balangi sare kamaseku pasari batara mana menjona kamma pangutrangingku rikau tonji kabutala biri pasolongan cerata ribawa karai Sedre kupala di julu borita siri kaji toje solanana nia aring mabajita ribori marae Naki maminasa tekneki masunggu nana cini todo bori maraengan sarua mangakali rika majuan ta Pangutrangingku rikau tonji kabutala biri pasolongan cerata ribawa karai Sedre kupala Solanana nia aring mabajita
marae Naki maminasa Tekneki masunggu Nana cini todo Bori maraengan Sarwa mangakali Rika majuan ta Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blotan. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blotan jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Jermanik yang merupakan inisial nama Harald Blotan. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Iya, sahabat budaya dimanapun berada, Richard lanjut lagi masih bersama kakak Uswah dan juga kakak Ibnu ya. Masih semangat ya? Masih dong, Kak. Oke. Nah, saya kembali dulu ke kakak Ibnu ya, kakak Tabe. Ya, bagaimana jika tidak merawat kesehatan gigi dan mulut sejak muda? Iya, Apakah baik. yang terjadi? Ya, baik Kak. Jujur ya Kak Rikard, Iya. saya merupakan orang yang mengalami penyesalan karena tidak merawat gigi yang baik dan benar sejak kecil. Karena mengapa Kak? Karena mungkin ini yang perlu kita tanamkan dalam mindset kita, apalagi orang tua. Karena mengapa pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, apalagi terhadap anak-anak kita nanti. Baik Kak, jadi sebenarnya tanpa disadari, mengapa kita harus merawat gigi sejak muda? Karena memang banyak tanggapan orang bahwasanya sekarang nanti aja deh rawatnya,
sebentar aja. Padahal kita tidak sadari bahwasanya jika kita menunda-nunda suatu hal itu akan berdampak untuk masa depan kita. Contohnya saya ambil hal kecil. Bahwasanya jika kita tidak merawat kesehatan gigi dan baik pas sejak kecil, itu otomatis akan menimbulkan seperti contohnya gigi berlubang, atau bahkan jika kita tidak sikat gigi rutin, itu akan menimbulkan sisa-sisa makanan itu tersisa di gigi kita, dan itu akan yang menyebabkan namanya bau mulut atau bisa disebut halitosis. Itu sebenarnya hal-hal kecil yang mungkin harus kita sadari sejak kecil, terlebih ke anak-anak kita nanti. Jadi mungkin kita mempunyai PR bersama bahwasannya bagaimana pentingnya menjaga kesehatan gigi sejak muda. Jangan sampai karena kita tidak mengingatkan akan menjadi penyesalan di kemudian hari. Jadi kita sebagai masyarakat sebenarnya mempunyai peran penting seperti tenaga kesehatan khususnya di bidang gigi, itu setidaknya edukasi terhadap teman-teman, setidaknya mulai dari hal kecil dari orang sekitar, dan orang sekitar juga bisa menyebarkan ke teman-teman lainnya. Bahwasanya dampak circle kecil itu bisa berdampak ke orang lain juga. Makanya mengapa kita itu harus merawat gigi sejak muda. Jangan sampai ada penyesalan-penyesalan seperti saya sebelumnya, Kak. Itu Kak sebenarnya yang penting. Jangan berhenti merawat gigi gitu ya. Cakep, Kak. Oke. Nah, kemudian untuk Kakak Uswa, apa saja upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan gigi kita? Iya. Ada banyak sekali ya Kak upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan gigi, dan nggak susah tentunya. Mulai dari hal dasar saja Kak, yaitu menyikat gigi 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan dan yang kedua yaitu malam sebelum tidur. Nah yang kedua Kak, hindari atau kurangi konsumsi makanan dan minuman yang manis seperti permen, makanan cepat saji. Karena makanan-makanan seperti ini Kak, kalau kita tidak bersihkan, nantinya dia bisa merusak enamel gigi. Enamel itu Kak, lapisan terluar gigi, istilah kedokteran gigi untuk menyebutkan lapisan terluar gigi. Nah ketika enamel gigi ini sudah mulai rusak, artinya gigi kita juga sudah mulai berlubang. Artinya ini sudah warning bahwa memang gigi kita sudah mulai ada masalah. Makanya dari situ Kak. Nah tapi Kak, kalau untuk teman-teman yang suka nyemil, boleh nyemil, tapi disarankan untuk makan makanan yang bersahabat dengan gigi, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu Kak. Nah Kak, selain itu Kak, Kakak tahu nggak sih Kak, ada satu fun fact bahwa ada satu permen yang ketika kita makan permen itu tidak merusak gigi, malah justru menyehatkan gigi. Iya Kak. Nama permennya itu permen xilitol. Nah, kenapa permen ini malah membantu menyehatkan gigi? Karena kandungan gula yang terkandung di permen ini dia tidak bisa difermentasi oleh bakteri Kak. Dia tidak bisa diubah menjadi asam yang nantinya bisa membuat gigi berlubang. Nah, fungsi yang kedua Kak, ketika kita mengunyah permen ini nantinya akan membantu meningkatkan produksi air liur kita. Jadi air liur ini Kak, dia punya fungsi di rongga mulut kita. Kalau kami sebutnya self cleansing. Self cleansing artinya untuk membantu membersihkan rongga mulut. Contohnya nih Kak, kalau di toilet kan kalau semakin banyak airnya, maka semakin gampang bersihnya. Nah sama seperti di rongga mulut, semakin tinggi produktivitas salivanya atau air liurnya, maka bisa membantu membersihkan juga rongga mulut kita. Nah kemudian upaya yang ketiga dalam bentuk perilaku, yaitu yang sudah saya singgung di awal tadi, yaitu rutin ke dokter gigi 6 bulan sekali. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yaitu agar kita bisa mendeteksi dini nih bahwa memang apakah sudah ada tanda-tanda masalah, tanda-tanda masalah yang muncul di gigi kita. Jadi bisa kita atasi sejak awal sebelum menjadi masalah yang lebih besar Kak. Jadi seperti itu Kak. Dan ada lagi Kak satu yang tidak kalah penting,
jangan asal suka pakai gigi untuk buka kemasan-kemasan yang keras seperti botol atau kemasan-kemasan keras yang lain, karena itu bisa membuat gigi kita jadi gampang retak tanpa kita sadari. Jadi seperti itu, Kak. Jadi permen itu maksudnya bisa kita dapatkan di mana saja ya? Iya, ada, Kak. Bisa didapatkan. Yang warna putih itu ya? Iya, Kak, Silitol. Yes, asik. Oke. Jadi hati-hatilah, tanda-tandanya udah mulai kelihatan ya. Oke, aku kembali ke Kakak Ibnu lagi, Kakak Ibnu. Ya, Kak, silakan. Oke, mari kita lihat dulu pertanyaan buat Kakak Ibnu, sahabat budaya masih tentang gigi. Nah, apakah kebiasaan buruk yang tanpa disadari bisa merusak kesehatan gigi kita? Ya, baik, Kak. Jadi mohon izin sebelumnya, jadi menurut SKI 2023 bahwasannya sekitar 56% di usia 3 tahun ke atas itu mengalami masalah kesehatan gigi. Ini yang merupakan PR kita bersama bahwasannya kebiasaan buruk yang tanpa disadari bisa merusak kesehatan gigi. Seperti contohnya yang pertama yang saya bahas yaitu karena merokok. Jadi merokok merupakan faktor kebiasaan buruk yang tanpa disadari bisa merusak kesehatan gigi. Jadi itu bisa menyebabkan bau mulut, bahkan noda kuning pada gigi kita, bahkan juga pada gusi kita itu bisa kelihatan lebih hitam. Itu sebenarnya harus dihindari. Yang kedua yaitu sering ngemil manis. Mungkin sudah tadi dibahas bahwasannya untuk ngemil manis oke lah, nggak apa-apa, tetapi dibatasi. Dan setelah itu juga kita harus berkumur setelah mengonsumsi dan jangan juga terlalu berlebihan. Selanjutnya itu pada saat malam hari mungkin kita sudah beraktivitas dari pagi sampai malam, tanpa disadari kita sering sebelum tidur tidak menyikat gigi. Tapi itu yang harus menjadi kesadaran kita. Kalau perlu bisa dipasang alarm untuk sikat gigi malam sebelum tidur. Itu tipsnya juga. Selanjutnya itu mungkin kesadaran pada saat anak kita sering minum susu dari botol. Nah, itu juga berpengaruh karena jika anak minum susu dari botol itu dapat menyebabkan gigi dapat berlubang juga. Itu menjadi faktor bahwasanya orang tua juga harus memperhatikan anak pada saat bayi, karena kan sudah disebutkan tadi bahwasanya gigi susu itu juga harus dirawat dengan baik dan benar. Selanjutnya itu nih yang biasa sering menggigit es batu. Ya, kita itu harus perhatikan juga. Jangan sampai karena kita suka dengan es batu, kita sering mengunyah menggunakan gigi, itu bisa menyebabkan keretakan pada gigi atau juga bisa gigi patah. Makanya kita harus perhatikan. Jadi selanjutnya itu jangan sampai kita seringkali memiliki kebiasaan buruk yaitu mengikis gigi kita. Itu namanya dalam kedokteran gigi bruxism. Jadi kadang karena kita cemas atau apa kita sering menggertakkan gigi atas dan gigi bawah kita, kadang kita gigit. Ya, selanjutnya itu mungkin kebiasaan yang buruk juga pada saat bayi yang harus diperhatikan orang tua yaitu anak-anak sering mengisap jempolnya. Gigi ini bisa menjadi investasi untuk masa depan kita. Iya. Jadi Kak, kesehatan gigi itu Kak sebenarnya benar-benar bisa dilihat sebagai investasi untuk masa depan. Soalnya Kak, kalau kita sudah rawat gigi kita dari muda, nantinya kita bisa jauh lebih menghemat biaya di masa depan. Kita nggak perlu pasang crown, nggak perlu pasang mahkota gigi, nggak perlu cabut gigi yang nantinya harus lagi diganti dengan gigi palsu, yang tentunya ini biayanya bisa sangat lebih mahal ya Kak. Iya, sekarang jadi Kak untuk pasang implan satu gigi itu Kak bisa sampai 20 juta loh Kak. Jadi mahal sekali Kak untuk satu gigi implan. Ya Kak. Kemudian selain dari sisi biaya, tentunya juga dari sisi kenyamanan. Bayangin aja nih Kak, kita sudah tua, tapi kita masih bisa makan enak, masih bisa makan coto, masih bisa makan kondro, masih bisa kunyah cumi. Itu kan kualitas hidup juga kan Kak, yang kenikmatan hidup lah Kak. Kita masih bisa nikmati masa tua kita dengan makan makanan yang enak, yang kita masih bisa untuk pilih-pilih makanan yang enak gitu Kak. Nah kemudian
banyak yang kita temukan Kak, orang itu berkunjung ke dokter gigi hanya saat giginya sakit, hanya saat dia ada keluhan. Padahal ini keliru Kak, karena sebenarnya rutin ke dokter gigi itu sebenarnya sama sekali bukan pemborosan, melainkan investasi untuk masa depan. Apalagi Kak, kalau misalnya untuk teman-teman yang profesinya di bidang yang bertemu banyak orang, tentunya kan punya gigi yang sehat, punya senyum yang sehat, itu juga modal kan Kak. Jadi first impression kita melihat orang dari senyumnya yang cantik, yang manis. Jadi itu Kak, sebenarnya memang menjaga kesehatan gigi bukan cuma tentang bagaimana kita menyelamatkan gigi kita, tapi juga tentang bagaimana kepercayaan diri dan untuk kesehatan kita jangka panjang. Seperti itu Kak Richard. Iya, oke. Selanjutnya kita Kakak Richard beralih dulu sama Kakak Ibnu, Tabe Kakak Ibnu. Iya Kak. Kakak Ibnu, apakah menjaga kesehatan gigi sejak dini dapat menjamin gigi kita bisa bertahan sampai lansia? Ya, baik. Menyambung dari apa yang tadi dikatakan Kak Uswatun, bahwasannya sangat memungkinkan kita memiliki gigi yang baik pada saat lansia. Ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan, seperti tadi untuk menjaga kesehatan gigi yang baik dan benar. Ada juga terkait faktor genetik, gaya hidup sehat, dan akses terhadap pelayanan kesehatan gigi. Ini yang menjadi peran penting kita, bahwasannya harus menjaga kesehatan gigi yang baik sejak dini. Karena itu merupakan investasi masa depan, Kak. Jadi pada saat kita lansia nanti sangat memungkinkan jika kita memiliki kualitas gigi yang baik. Karena mengapa seperti tadi yang sudah dikatakan Saudari Uswa, bahwasannya menjadi kesenangan sendiri jika kita bisa merasakan usia lansia kita dengan baik, seperti makan makanan yang enak tanpa terjadi masalah gigi. Itu kan menjadi kesenangan tersendiri, dan itu tidak mudah. Itu harus ditatar dari sejak dini, ditatar sejak kecil, bahwasanya kita penting untuk menjaga kesehatan gigi yang baik. Nah, itu Kak mungkin. Sahabat budaya, kita sudah membahas mengenai kesehatan gigi, investasi untuk masa depan. Kakak Uswatun Hasanah, terima kasih Kakak. Terima kasih Kak. Dan Kakak Ibnu Rusid juga terima kasih sudah berbagi. Oke, jadi mulai hari ini ya, belum terlambat sebenarnya belum, Kak. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk merawat gigi kita ya. Karena jangan sampai tanda-tandanya mulai kelihatan, aduh. Berarti biaya yang dikeluarkan akan semakin banyak. Betul, ya. Kak. Betul. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi jaga gigi kita, karena tadi Kakak Uswatun juga sama Kakak Ibnu bilang, walaupun sudah sampai usia berapapun bisa makan Kondro, Joto. Sadar. Oke, kayaknya seru nih. Nanti sama dosennya ini ya dicatat ulang ya. Boleh Kita Kak. ngobrol lagi dengan cerita-cerita yang lain. Sekali lagi sukses untuk Kakak berdua. Amin, ya. terima kasih Kak. Semoga bisa menjadi sebuah perpanjangan tangan pemerintah ya untuk masyarakat kita yang di luar sana yang mungkin masih Dede, enggak apa-apa Ji, Dede, satu hari enggak gosok gigi, enggak apa-apa Ji. Ya, itu begitu-begitu akhirnya bisa berdampak pada sesuatu. Nanti kalau sakit maki, baru menyesal kemudian hari. Iya, enggak bisa begitu. Iya, Kak. Yang enak-enak gitu. Betul. Sekali lagi Kakak Ibnu Rusid SKG dan juga Kakak Uswatun Hasanah SKG, terima kasih. Terima kasih, Kak. Sukses selalu. Amin. Sahabat budaya kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Di usia berapa, kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Oh no! Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga.
Jadi mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Dari penelitian berjudul Early Neolithic